Seorang pria ditemukan tewas dengan kondisi mayat dicor di dalam rumah yang terletak Kompleks Bumi Citra Indah 2, RT 06, 13, Desa Pataruman, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, KBB, Senin, tanggal 15 April tahun 2024. Aparat kepolisian masih berusaha melakukan evakuasi mayat laki-laki berinisial Didi Hartanto, 45, tersebut. Sementara sejumlah warga setempat berkumpul di sekitar tempat kejadian perkara, TKP. Kapolres Cimahi, AKBP Aldi Subartono, mengatakan, penemuan mayat laki-laki yang dicor tersebut bermula saat pihaknya menerima laporan terkait ada laporan orang hilang berinisial D pada tanggal 30 Maret tahun 2024. Dari situ kami membentuk tim investigasi yang di-backup di Reskrimum Polda Jabar untuk mencari tahu korban ini hilang secara wajar atau tidak wajar, ujar Aldi saat ditemui di lokasi kejadian, Selasa, tanggal 16 April tahun 2024. Kemudian dari serangkaian penyelidikan, kata Aldi, tim mengendus ada kejanggalan terkait hilangnya seorang laki-laki tersebut. Anggota Satreskrim Polres Cimahi kemudian melakukan tindakan pertama di TKP. Akhirnya korban ditemukan dikubur ditutup keramik di dalam rumahnya bagian belakang, dicor, kata Aldi. Ia mengatakan, kondisi kuburan korban yang dicor itu dalam kondisi bersih dan rapi, sehingga tidak ada tanda-tanda bahwa korban dikubur di rumah tersebut. Apalagi selama ini, kata Aldi, korban yang bekerja di kota Cimahi itu tinggal sendirian di rumah tersebut. Keluarganya tinggal di luar kota. Saat ini kami bersama tim Polda Jabar akan kembali melakukan olah TKP dan evakuasi mayat untuk proses pembuktian selanjutnya, ucapnya. Setelah berhasil dievakuasi, kata Aldi, mayat tersebut rencananya akan langsung dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asih Kota Bandung untuk dilakukan autopsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pembaca Tribun Jabar. Kali ini saya berada di wilayah Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Di sini melaporkan ada penemuan mayat yang dicor di dalam rumah. Saat ini mayat tersebut sedang dibongkar oleh aparat kepolisian. Oh. Saat ini aparat kepolisian sedang melakukan evakuasi mayat tersebut yang di dalam rumah. Sekitar lokasi saat ini sudah dipasang garis polisi. Live Facebook. Ini kumaha itu dicor. TKP nama dilanya 23 Maret. Wancai. Ini aparat kepolisian masih melakukan evakuasi di dalam rumah. Belum diketahui kronologis penemuan dan awal mula penemuan mayat ini, karena aparat kepolisian saat ini masih melakukan olah TKP dan evakuasi mayat yang ada di dalam rumah tersebut.
Bandung Baratnya di daerah Batu Jajar. Mana sih kan dia? Korban diduga merupakan korban pembunuhan dan saat ini pelakunya sudah dilakukan penangkapan. Pipa, kena kepala. Jadi leher dulu. Berapa kali? 3 kali. Jadi dia jam berapa meninggalnya dia? 11. Terus dikubur sampai jam 4 subuh sendiri aja. Kenapa punya pemikiran dikubur di situ? Supaya nggak ketahuan lah gitu ya, supaya hilang jejak gitu ya. Kan itu kan niatnya akan menghilang jejak sampai dia apa dikubur di situ dirapikan, kemudian apa pakai awalnya memang dapat keterangan berarti dibongkar karena ada sisa di atas sama warnanya sama. Oh, makanya akan punya pikiran supaya hilang jejak gitu ya, dipasang keramik dan sebagainya gitu. Setelah melakukan ini pergi kemana? Di rumah. Tapi akan sempat ngambil motornya 2 ya, motor 2, apalagi Ini warga setempat sudah berkumpul di lokasi kejadian, namun dilarang mendekat ke tempat kejadian perkara. Itu perumahan kan? Perumahan? Ini lokasinya di perumahan Bumi Citra Indah, Desa Pataruman, Kecamatan Jajar, Cihamplas, Kabupaten Bandung Barat. Cihamplas teman-teman. Bandung Barat. Di sana Secuwangi. Oh, Setuwangi.
Pataruman kampung wilayah Pataruman semua pakai dusun. Diarahkan ke Polres karena gini Kang, ini kan kita masih menunggu dari Polda ya tim identifikasi karena emang kita butuh kelengkapan dari Polda ya. Jadi mohon sabar dulu untuk nanti pembuktian ya. Ini setelah selesai ini baru kita bawa ke rumah sakit Sartika Asi, diotopsi, setelah itu dibersihkan nanti baru keluarga boleh bawa. Yang ini untuk pembuktian. Kami siap. Gak apa-apa ya. Karena orang Jawa Tengah ya? Ya, di Solo Pak. Di Solo ya? Beliau ini pegawai juga ya? Di Kementerian Kelautan. Ya, keluarga sudah tahu orang tuanya? Sudah kabar meninggal gitu? Iya, tapi lagi kesini. Ya, nanti paling ketemunya di rumah sakit di Bandung. Ini paling nanti ya 2-3 jam lagi. Ya, di rumah. Hah? Setelah hilang? Setelah hilang, 12 hari setelah hilang, kita itu Kan hilang, kan lapor hilang tanggal 30 ya? Pas kontaknya tanggal 30. 23 lost kontak. Baru lapor? Oh, dia debut tanggal 23 ya? Iya. Iya, berarti. Lapor hilangnya tanggal 30. Ya nggak bau karena kan Iya. dipasang keramik-keramik begitu. Iya, kita kesini ramai banget. Jadi waktu itu kan teman-teman bilang, kok aneh kasurnya berdiri, biasanya begini lah. Saya penasaran kesini. Pas kita kesini kita bongkar, udah digunting-gunting. Berarti kalau pikir lama. Gimana menghilangkan barang mengenai juga ini? Makanya dengan 340 saya berani 340 kan dimana kan Atas yang dikebut Pak, ngaji kita kan masuk, ada ngaji bersama kan, ada sajajah di situ. tanggal berapa itu? Berarti setelah melapor kehilangan? Iya, sama kehilangan. Sempat ngaji di situ? Iya, karena kan teman baru nginfoin kalau kasurnya tuh berdiri, terus akhirnya kita rubuhin kok. Berapa orang yang ngaji di dalam? Kita ada 7 orang ya. 7, ngaji di dekat di atasnya mayat itu? Iya, karena kita nggak tahu karena rapi Itu Pak. masalah ya? Bukan dapur ya? Iya, itu kamar tapi kosong. Yang lebar itu kan iya, jadi buat tempat sholat. Jadi kita karena nggak ketemu namanya keluarga ya Pak, udahlah ngaji di sini kan nggak di polis lain gitu kan. Jadi kita ngaji, besok kita pulang. Ya nggak ada bulu motor ya. Dan rapi banget. Aneh juga Pak maksudnya kan. Biasanya katanya agak berantakan namanya cowok, itu udah rapi. Jadi setelah laporan kehilangan saya aktif ke sana kan informasi teman-teman baru. Ya, Polres Polres. Yang kedua baru langsung ke kampus jam 1 malam. Jadi Polres ke sini. Seorang pria ditemukan tewas dengan kondisi mayat dicor di dalam rumah yang terletak Kompleks Bumi Citra Indah 2, RT Juni 13, Desa Pataruman, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, KBB, Senin, 15 April 2024. Aparat kepolisian masih berusaha melakukan evakuasi mayat laki-laki berinisial Didi Hartanto, 45, tersebut, sementara sejumlah warga setempat berkumpul di sekitar tempat kejadian perkara, TKP. Kapolres Cimahi, AKBP Aldi Subartono, mengatakan, penemuan mayat laki-laki yang dicor tersebut bermula saat pihaknya menerima laporan terkait ada laporan orang hilang berinisial D pada 30 Maret 2024. Kemudian dari serangkaian penyelidikan, kata Aldi, tim mengendus ada kejanggalan terkait hilangnya seorang laki-laki tersebut. Anggota Satreskrim Polres Cimahi kemudian melakukan tindakan pertama di TKP. Ia mengatakan, kondisi kuburan korban yang dicor itu dalam kondisi bersih dan rapi, sehingga tidak ada tanda-tanda bahwa korban dikubur di rumah tersebut, apalagi selama ini, kata Aldi, korban yang bekerja di kota Cimahi itu tinggal sendirian di rumah tersebut. Keluarganya tinggal di luar kota. Setelah berhasil dievakuasi,
Kata Aldi, mayat tersebut rencananya akan langsung dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asih Kota Bandung untuk dilakukan autopsi. Hari ini kita di TKP ditemukannya seorang laki-laki yang meninggal dalam kondisi sudah terkubur ya di dalam rumah. Jadi dapat saya sampaikan berawal ketika tanggal 30 ya, ini Polsek Cililin dan Polres Cimahi menerima laporan bahwa ada kehilangan orang inisial D. Berangkat dari situ kami membentuk tim investigasi yang juga di backup oleh Krimum Polda Jawa Barat untuk mencari tahu apakah korban ini hilang karena hal yang wajar atau tidak wajar. Kemudian dari serangkaian penyelidikan, tim ini mengendus ada kejanggalan terkait hilangnya korban D ini. Itu diawali dengan kita melaksanakan TP-TKP awal. Jadi tim Inafis Polres ini setelah menerima laporan melaksanakan TP-TKP. Seorang pria yang ditemukan tewas dengan kondisi mayat dicor di dalam rumah, di Kompleks Bumi Citra Indah 2, RT Juni 13, Desa Pataruman, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, KBB, dipastikan korban pembunuhan, bernama, seperti diketahui, mayat korban bernama Didi Hartanto, 45, tersebut ditemukan pada Senin, 15 April 2023, malam setelah polisi mendapat laporan dari pihak keluarga terkait hilangnya seorang pria. Pada 30 Maret 2024 lalu, Kapolres Cimahi AKBP Aldi Subartono mengatakan, setelah melakukan serangkaian penyelidikan, pihaknya langsung mengetahui terduga pelaku pembunuhan pria tersebut dan saat ini sudah ditangkap. Berdasarkan keterangan pelaku, kata Aldi, pada 24 Maret 2024 pelaku mengakui sempat melakukan penganiayaan terhadap korban hingga meninggal dunia. Aldi mengatakan, alasan dari pelaku mengubur korban dengan cara dicor di dalam rumah itu tujuannya untuk menghilangkan jejak karena kondisi kuburannya sangat rapi. Sebelum ditemukan mayatnya dicor, kata Aldi, pihak keluarga korban sempat mencari ke rumah tersebut, tetapi mereka tidak curiga bahwa korban yang tinggal sendirian itu sudah dikubur di dalam rumahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pembaca Tribun Jabar. Kali ini saya berada di wilayah Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Di sini melaporkan ada penemuan mayat yang dicor di dalam rumah. Saat ini mayat tersebut sedang dibongkar oleh aparat kepolisian. Ini aparat kepolisian masih melakukan evakuasi di dalam rumah. Belum diketahui kronologis penemuan dan awal mula penemuan mayat ini, karena aparat kepolisian saat ini masih melakukan olah TKP dan evakuasi mayat yang ada di dalam rumah tersebut. Mana sih kan video? Korban diduga merupakan korban pembunuhan dan saat ini pelakunya sudah dilakukan penangkapan. Terus dikubur sampai jam 4 subuh sendiri aja. Kenapa punya pemikiran dikubur di situ? Supaya nggak ketahuan lah gitu ya, supaya hilang jejak gitu ya. Kan itu kan kaliannya akan menghilang jejak sampai dia apa? Dikubur di situ dirapikan, kemudian apa? Berarti dibongkar karena ada sisa di atas. Sama warnanya, sama. Oh, makanya akan punya pikiran supaya hilang jejak gitu ya, dipasang keramik dan sebagainya gitu.
Setelah melakukan ini, pergi kemana? Ke rumah. Tapi akan sempat ngambil motornya 2 ya? Motor 2, apalagi? Jangan nanya tarik. Enggak. Kakinya saya gitu. Enggak, ini kan udah Ya dibuka. udah ya. Ya nggak apa-apa kalau dari itu. Ya. Kita evakuasi. Ini evakuasi. Kalau itu malamnya kemudian ya. Yuk, yang di bawah mau angkat sama tangan di mayat. Untuk kuat kene loh. Oke, kalau di bawah kuat kene. Ya. Ya betul, dibungkus putih. Mayatnya dibungkus putih. Berat ngaco. Judulnya evakuasi korban semua. Terus dikubur sampai jam 4 subuh sendiri aja. Kenapa punya pemikiran dikubur di situ? Supaya nggak ketahuan lah gitu ya, supaya hilang jejak gitu ya. Kan itu kan niatnya akan menghilang jejak sampai dia apa? Dikubur di situ, dirapikan, kemudian apa? Ada penemuan mayat yang dicor di dalam rumah. 11. Terus dikubur sampai jam 4 subuh sendiri aja. Laporan hilangnya tanggal 30. Ya nggak bau karena kan Iya. dipasang keramik-keramik begitu. Iya, kita kesini rapi banget. Jadi waktu itu kan teman-teman bilang kok aneh kasurnya berdiri, biasanya begini lah. Saya penasaran kesini. Pas kita kesini kita bongkar udah digunting-gunting. Berarti masih Para warga membocorkan sosok pelaku menghabisi korban yang tinggal di Komplek Bumi Citra Indah, Bandung Barat. Diketahui, pelaku inisial I berusia 34 tahun. Sedangkan korban Didi Hartanto berusia 45 tahun. Korban bekerja honorer di Badan Kartina Ikan dan Pengendalian Mutu Bandung. Kondisinya ditemukan terkubur dan ditutup keramik bagian dapur rumah. Menurut kesaksian warga, Sugimin berusia 64 tahun, pelaku tetangga korban. Kesehariannya terlihat baik dan ramah. Sehingga warga kaget saat tahu kejadian tersebut. Saat ada laporan kehilangan korban, pelaku ini juga hilang. Dia kerjanya serabutan, kata Sugimin, di lokasi. Menurutnya, selama tinggal di komplek tersebut, pelaku sering bersih-bersih halaman dan rumah warga setempat. Termasuk kerja di rumah korban, selama ini warga di sini sering menggunakan jasa pelaku. Makanya ketika tahu masyarakat kaget, ujar Sugimin, warga lainnya, Parno berusia 45 tahun, menyebut pelaku nampak baik. Bahkan, kerap dimintai tolong oleh warga komplek tersebut, dia enggak pernah macam-macam, suka bantu-bantu warga, kadang bersih-bersih. Betulin bangunan rumah yang rusak. Jadi kaget bisa sampai begitu, kata Parno. Sebelum penemuan korban, Parno dan warga lainnya memang sempat melihat pelaku dan korban bertemu.
Namun, saat korban menghilang, warga merasa heran karena pelaku turut menghilang, sempat mikir ada apa. Dikubur sampai jam Kok Pak Didi enggak ada, terus Ijal juga enggak ada. diri aja. Cuma kan enggak bisa curiga sembarangan kalau enggak ada bukti, ujar Parno. Ya nggak bau. Mulanya, Parno hanya mendengar jika korban hilang sudah beberapa hari. Kemudian ada rekan kerja hingga keluarga korban yang datang beberapa kali ke rumah tersebut untuk mencari petunjuk keberadaan korban. Waktu itu dari kantornya Pak Didi datang. Mereka ngecek karena sudah 4 hari enggak masuk kerja. Tapi memang kami enggak ada yang tahu dia kemana, kata Parno.